Baik. Jadi kita lanjutkan materi ya. Eee, di minggu lalu kita sudah membicarakan apa itu, sebaran pengambilan sampel ya, eee, jadi bagaimana kita, apa namanya, mengilustrasikan, eee, ya dengan beberapa contoh ya. Jadi kalau kita mengambil sampel, maka, sebaran atau distribusi sampel itu akan memiliki misalnya, eee, mean atau nilai tengah eee, yang sama dengan, mean dari, populasi tetapi variansnya itu berbeda gitu ya, berbeda karena harus dibagi lagi gitu, seperti itu. Oke, ini saya mengilustrasikan minggu lalu bagaimana kita menghitung, eee apa namanya, distribusi dari pengambilan sampel dengan mengambil contoh, pelemparan dadu sebanyak 2 kali. Oke, kemudian kita menghitung frekuensi relatif seperti ini ya. Frekuensi relatif bagaimana kemunculan dari masing-masing frekuensi ini, kemudian, kita kita hitung ya. Jadi total dari frekuensi, jadi banyaknya pelemparan, dadu yang mungkin kombinasi dari ini tadi, apa namanya, pelemparan pertama dan kedua itu akan memunculkan 6 kali 6, 36 kan gitu. Jadi setelah kita hitung, nanti semua frekuensi kemunculan dari misalnya jumlah satu, rata-rata ya satu, 1,5 sampai dengan 6, jadi kita bagi dengan 36, akan diperoleh frekuensi relatif, ya. Tentu saja kita juga bisa menghitung frekuensi kumulatif, ya, frekuensi kumulatif. Jadi dengan menjumlahkan, jadi ini tetap bagian pertama, kemudian kedua nanti ini ditambah ini, kan gitu ya. Kemudian ketiga ini tambah ini, sampai 0,83 dan seterusnya sampai ini. Yang terakhir itu pasti harus sama dengan 1. Seperti kita melakukan, atau pada saat membuat tabel frekuensi meskipun saya tidak bahas terlalu, itu secara ini ya, karena bagian yang sudah dipelajari pada sekolah menengah, jadi tidak saya tekankan. Oke, bagaimana karakteristik dari pengambilan sampel ini gitu ya. Jadi min-nya atau nilai tengahnya yang kita peroleh itu sama dengan min dari populasi. Nah, dalam teorinya itu disebut dengan sifat tak bias, tidak, sama dengan min dari populasi. Tetapi variansnya kalau kita lihat ya, sigma sigma X bar, sigma kuadrat X bar, ya ini representasi untuk varian, itu harus dibagi dengan, dibagi lagi agar sama gitu ya. Kalau kita lihat jadi sigma X bar ini ya, dan kalau kita dibagi N lagi gitu, jadi kalau akan sama dengan varians populasi kalau dibagi lagi. Pada contoh ini dibagi 2 ya yang minggu lalu. Nah kalau kita akarkan ini, kalau kita akarkan, eee, 3 ya, jadi kalau kita ambil akarnya, ini kita ambil akar, ini diambil akar dari ini ya, heeh, diambil akar dari ini, akan diperoleh apa yang disebut sebagai galat baku, eee, ya galat baku rata-rata atau cukup dengan mengatakan galat baku atau standar error. Jadi ini ya akar dari ini, sebentar, akar dari ini, kemudian akar dari ini ya, dia akan sama dengan ini.
Oke, ini kan sama dengan yang ini. Bentar, ini agak sedikit. Oke, yang di bawahnya yang 4. Oke. Nah, kemudian, eee, kalau kita lihat tabulasi yang sebelum tadi yang yang saya sudah perlihatkan tadi, yang ini maksudnya. Kalau kita lihat X bar itu bergerombol di tengah-tengah ya, mmm, dan hal ini bertolak belakang dengan sebaran populasi yang seragam ya, dan kita bisa menggeneralisasi atau merampatkan, untuk pengambilan sampel dari populasi yang memiliki sebaran normal dan populasi yang tidak memiliki sebaran normal atau tidak bersebaran normal. Jadi ada 2, kita bisa generalisasi ya, itu yang normal dan yang tidak memiliki sebaran normal ya. Nah, apabila kasus pertama adalah populasi berasal dari sebaran normal ya, itu normal. Nah, dengan rata-rata X dan varian sigma sigma kuadrat X ya. Nah, sebaran rata-rata pengambilan, sampel ini jadi disebut juga dengan sampling sampling ya, akan memiliki, atribut-atribut berikut. Jadi sebaran X bar itu adalah normal, oke, kalau populasinya normal.
Halo, bisa dengar saya? Tadi kan Bisa, Pak. iya iya, terputus tiba-tiba tadi, jadi saya harus pindah tiba-tiba, sudah mau, mudah-mudahan tidak masalah. Oke, bentar ya. Eee, baik, ya jadi namanya, ya X-bar itu menyebar normal, kemudian, eee, rata-ratanya X-bar itu akan sama dengan rata-rata populasi ya, kemudian, variansnya itu sama dengan varians dari populasi apa namanya, dibagi N gitu ya, N seperti tadi yang sudah saya tunjukkan contohnya, ya pada pelemparan, dadu tadi contohnya gitu. Eee, kemudian kasus berikutnya nanti kita lihat ya, ada contoh ini. Oh ya ini ada contoh. Oke, mmm, yang kedua, kasus kedua adalah apabila kita mengambil sampel dari populasi yang memiliki sebaran tidak normal dengan rata-rata mu X dan varian sigma kuadrat X ya. Sebaran antara sampel akan mengikuti ini, aturan berikut. Jadi sebaran ekspat akan mendekati normal, mendekati normal. Oke, di sini ada kata mendekati normal, ya. Semakin besar populasi ya, ini sebenarnya aturan lama klasik ya, lebih dari 30 gitu ya, akan dekat dengan sebaran dari, apa namanya, semakin besar sampel akan semakin dekat dengan sebaran dari populasi yang secara matematis ini dipelajari dalam teori Malin pusat namanya. Oke. Rata X bar itu mu X bar itu akan sama dengan mu X. Variansnya juga akan sama, jadi sigma X bar akan sama dengan sigma kuadrat X bar, per N. Sigma kuadrat X per N, jadi sigma kuadrat X bar. Nah, catatan di sini adalah yang sebaran tidak normal. Artinya apa? Kalau ambil sampel yang, eee, cukup besar yang mendekati normal akan menuju normal gitu, ya. Baik, saya berikan contoh di sini, rata-rata dari konsentrasi ya, kolesterol darah dalam populasi ya, pada populasi dalam jumlah besar, pria dewasa berumur 50 sampai 60 adalah 200 mg/dl, oke. Dengan simpangan baku 20 mg/dl ya. Oke, di sini ada, simpangan baku 20 mg/dl dan, rata-rata konsentrasi 50 sampai 60 untuk pria berumur 50 sampai 60 adalah 200 mg/dl. Ini ada kata dianggap pengukuran kolesterol bersebaran normal atau berdistribusi normal ya. Berapakah peluang bahwa 100 pria dari kelompok umur ini akan memiliki kolesterol di bawah 204 mg/dl. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Berapakah peluangnya? Bagaimana kita menjawab ini? Nah, di sini sudah ada kata kunci bahwa ada kata bersebaran normal, gitu ya. Clue-nya seperti itu. Apa yang kita cari? Jadi kita bisa melihat, kalau kita lihat ini, apa namanya, eee, peroleh gitu ya. Oke, eee, kita melihat pertanyaan seperti ini kan. Oke, mungkin seperti ini kan gitu ya. Kolesterol di bawah 204. Kira-kira seperti ini yang kita lihat kan gitu ya. Ini berapa? Oke, seperti itu gambaran kita sekilas kita lihat sekarang seperti apa. Nah dari soal itu yang kita ketahui apa? Mu X bar sama dengan mu X sama dengan 200 mg/dl. Oke, dari soal. Jadi dari mana saya tahu itu ya? Dari ini tadi ya, karena dari sisi kata ini akan sama dengan ini. Jadi dianggap seperti itu. Oke, akan sama dengan ini. Mu X bar, sorry, sigma X bar. Perhatikan di sini sigma tidak ada kuadrat karena yang diketahui adalah simpangan baku. Oke, ini yang diketahui di sini adalah simpangan baku. Ya, simpangan bakunya yang diketahui. Jadi kalau nanti yang diketahui adalah varians, ya,
dalam bahasa lain dikatakan variansi, ragam, itu sama ya, tapi saya menggunakan satu saja, varian. Harus dicari akar positif dari variansi itu ya. Jadi misalnya kalau di sini ternyata variansnya 20, jangan langsung digunakan nanti sebagai anggap sebagai sigma. Jadi ya, karena di sini sudah yang diketahui adalah sigma baku atau sigma, maka kita tinggal membagi ini dengan akar n. Dari mana saya tahu itu? Dari sini. Jadi, kalau kita lihat ini sigma x kuadrat akan sama dengan sigma kuadrat x per akar n, varians dari sebaran ini ya, jadi variansnya x bar. Loh, kenapa kita ingin tahu ini? Ya, karena tadi permasalahannya adalah dari soal ini kita rata-rata konsentrasi ini berarti ini diperoleh dengan mengambil sampel gitu. Ya. Harap bedakan dengan yang kasus sebelumnya ya. Kalau pada saat kita membahas baca kontinu, di situ tidak ada ketentuan atau dalam soal tidak dikatakan mengambil sampel tertentu. Itu bedanya ya. Berarti kalau sudah mengambil sampel itu berarti kita bicara distribusi pengambilan sampel atau distribusi sampel. Oke. Nah, itu kemudian kita lihat di sini informasi kita mulai ini kan. L kemudian sigma x bar, jadi standar deviasinya ini sama dengan sigma x per akar n ya. 20 per akar dari 100. N-nya tadi diambil 100 ya. Jadi dari sini sebanyak ini 100 pria. Oke, pria dewasa ya. Nah, jadi di sini kita peroleh berapa? 20 per akar 100. Ingat kalau akar bilangan positif selalu positif, tidak ada minus 10 nanti ya. Karena bilangannya positif. Jadi 20 per akar 100 sama dengan 20 per 10 sama dengan 2 mg per dl. Oke, kita peroleh 2 mg per dl. Nah, karena dari ketentuan soal x bar berdistribusi normal, x-nya dikatakan normal, x bar juga berdistribusi normal ya, karena tadi ada ketentuan itu ya dikatakan berdistribusi. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita lakukan transformasi. Jadi kalau sebelumnya kita belajar ini ya, Z sama dengan X dikurangi mu, X dikurangi mu per sigma, kan gitu ya. Nah, ini kita gunakan lagi, cuma sekarang bedanya kita ganti dengan bar. Ya, mu X bar, ini X bar, kemudian sigma X bar. Oke, itu bedanya di situ. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Jadi bagi X bar-nya tadi sudah ini akan sama dengan sorry bukan ini. X bar-nya yang ditanya adalah akan rata-rata ini akan kurang dari 204 berarti ini X bar ya. Jadi nanti di sini permasalahannya kita ganti dengan jadi karena secara rata-rata ya. Kita tambahkan ini sekarang ya. Jadi X bar-nya adalah ini 204 kemudian ini mu X bar ini 200 dan ini sudah kita hitung tadi ya. 2 per 2 mg per dl ini. Oke. Nah, perhatikan di sini ketika ini namanya standarisasi ya, X bar dikurangi min X bar dibagi ini. Kita lihat di sini bilangan ini tidak berdimensi lagi. Kalau sebelumnya ini X bar dikurangi X bar itu mg per dl, di bawahnya juga ada mg per dl, persatuannya hilang. Ya, hanya bilangan saja angka yang bisa kita bandingkan sebenarnya gitu ya. Kalau kita mau bandingkan dengan kasus lain atau apa gitu. Jadi ini standarisasi. Ya, mirip dengan ketika kita membicarakan apa koefisien variasi pada statistika deskriptif ya. Gitu. Jadi koefisien variasi jadi di sana eh, tidak berdimensi bilangan itu. Jadi sah kita membandingkan antara misalnya kalau kita melihat kandungan vitamin C misalnya, kadar vitamin C misalnya seberapa besar ya. Kalau pada misalnya apel dan misalnya jeruk mana yang lebih tinggi bisa kita lakukan standarisasi, mana yang lebih bervariasi misalnya antara jeruk dan ini kan gitu yang kita lihat pada awal kita membicarakan itu. Jadi bisa dibilang karena hanya membandingkan bilangan ya, dimensinya hilang gitu. Jadi
Jadi valid alasan kita membandingkan, karena yang satu lebih besar dibandingkan yang lain, berarti yang satu akan lebih banyak variasinya atau apa yang ingin kita hitung di situ, gitu. Nah, di sini kita lihat 204 dikurangi 200 dibagi 2 sama dengan 2, oke. Sekarang kita hitung peluang X bar dikurangi 204 sama dengan peluang Z, lebih kecil dari 2, jadi sama dengan F2 sama dengan 0,9772, ya. Oke, jadi kita menggunakan R untuk ini, ya, yang mungkin nanti saya tetap demokan ya nanti ya, jadi ini, mmm, ya, oke sekalian langsung aja ya, tidak terlalu lama. Kita bisa menggunakan pinom atau setnya kita hitung lagi boleh, terserah mana yang digunakan, tapi lebih praktis kalau kita menggunakan, pinom yang tidak usah kita tentukan, iniannya, hitung dulu ya, mengurangi kesalahan. Oke ini ya, saya kecilin dulu biar saya bisa oke di sini, ya ini ya, oke, baik. Apa yang kita hitung di sini, saya langsung aja sementara, berapa, eee, yang kita, hitung min-nya 204, ya X bar-nya ya, min-nya berapa, untuk gampangnya ini min-nya sama dengan 200, simpangan baku sama dengan tadi sudah kita hitung ya, iya, berapa itu, 2 ya. Ya jadi 0,9772499, oke. Ya ini karena menggunakan tabel ini ya, jadi agak beda angkanya. Jadi kita karena menggunakan jadi, desimalnya lebih banyak di sini, ya. Kita bisa tentukan juga sebenarnya sampai di sini ya, tapi ini sudah, apa namanya, cukup puas dengan perhitungan ini, karena ini perhitungan manual ya. Oke, saya akan lanjutkan dengan tentang kepercayaan. Tapi sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Sampai ini dulu, lanjutan dari kemarin. Kalau ada silakan ya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung aja. Oke. Oke, Putu, Raditya. Oke, ada yang resen, ada yang bertanya? Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin memastikan sedikit, berarti untuk rumusnya ini masih sama ya Pak dengan rumus apa mencari dengan distribusi normal, cuma di simpangan bakunya itu dia dibagi akar N-nya aja atau bagaimana Pak? Iya, sama-sama. Untuk populasi yang berdiskusi normal dan sesuai dengan kasus ini sama, rumusnya sama, cuma bedanya, kalau yang sebelumnya, itu kan tidak dibagi N karena tidak mengambil sampel ya. Berapakah peluang ini bla 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 dan seterusnya. Di sini, eee, diketahui mengambil berapa sampel itu, ada N-nya di sini, ada N-nya. Makanya kita bicara ini ya, sebaran pengambilan sampel gitu, ya ada N-nya, ingat N sama dengan berapa, gitu ya. Saya pikir akan ya, nanti kita bicarakan ya, mungkin akan ada tugas kedua gitu ya, biar lebih jelas juga saya tahunya di mana gitu. Nanti nanti kita ini deh, ya. Mmm, oke, jadi saya rasa, itu bedanya dengan ada N-nya ya. Apakah jelas? Sebenarnya tadi Sudah jelas Pak. Terima ya ada kasih Pak. N-nya, kalau yang sebelumnya tidak ada N-nya ya nanti, mungkin dengan contoh soal barangkali nanti coba mudah-mudahan ada waktu di bagian belakang, bisa kita coba. Oke. Iya, jadi itu tentang kepercayaan. Kemudian, eee, ya ingat ya kalau ada pengambilan sampel itu kalian akan menggunakan sebaran dari pengambilan sampel gitu, ya. Oke nanti, dengan contoh seperti ini tadi, oke. Nah, yang lain apakah ada pertanyaan dulu? Karena ini akan sudah mulai agak sedikit, ke materi yang berhubungan dengan, lebih banyak ke statistika sekarang. Oke silakan, Niwayan Nurat, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin bertanya mengenai soal nomor 3 itu.
Soal nomor 3. Oh, contoh 3 ini, Sebentar. di sini ya? Mhm. Gimana? Yang P dalam kurung Z lebih kecil dari 2 itu kenapa langsung dapat 0,977 itu, Pak? Saya belum paham. Ini dari tabel ini tadi, yang saya demokan tadi ini. Oh. Oh, iya ya. Bentar. Oke. Oke, kamu udah lihat ini yang R tadi? Sudah, Pak. Ya, dari sini, jadi oke, baik. Eee, ya jadi ini ya, dari soal kan, kita menghitung jadi ingat, pada saat perubahan acak kontinu kita hanya bicara ini ya, peluang X lebih kecil dari sesuatu ini, yang pada kasus kontinu dalam hal ini distribusi normal, itu adalah distribusi yang kontinu sama, oke? Yang ini akan sama dengan FA. Nilai A ini suatu bilangan, oke? Dan pada kasus kontinu, sekali lagi, peluang X sama dengan, A, tanda sama dengan perhatikan di sini, ini sama dengan 0. Nah, karena ini sama dengan 0, maka ini tidak pengaruh. Ini, ada penempatan sama dengan ini di sini tidak pengaruh, gitu. Karena 0. Peluang X lebih kecil atau sama dengan A, artinya peluang ini bisa kita terjemahkan peluang X lebih kecil dari A atau peluang X sama dengan A kan, itu ya. Karena ini 0, jadi, salah satu pasti benar kan. Jadi kalau kalian ingat, konjungsi, disjungsi dalam logika, jadi salah satu pasti benar kan. Kalau satunya benar, kalau ini menjadi atau, ya, kalau ini menjadi atau, maka yang salah satu pernyataan pasti benar, oke. Nah di sini, yang kembali ke soal ini, maka peluang X bar lebih kecil dari ini sama dengan mengatakan peluang Z lebih kecil dari 2. Nah, eee, tentu saja ada 2 cara, jadi bisa hitung ini, 2 ini kita hitung dari sini atau kita menggunakan ini. Nah, kalau saya kembali lagi ke sini, tentu saja kalian bisa melakukan ini ya, tapi, ini, hasilnya akan sama, ya. Tetapi saya pikir lebih baik ya, ya lebih baik kita menggunakan ini saja ya, karena kalian akan, apa namanya, mengurangi kesalahan dalam menghitung ini dulu. Nah, kalau ini salah berarti ini kan akan beda, tapi kalau ini salah murni karena memang memasukkan ini saja yang salah gitu. Tapi kalau ini yang salah, berarti tidak tidak, bisa jadi karena memasukkan salah kemudian memasukkan DP normnya salah, ya. Jadi, ini saya sarankan menggunakan saja yang ini. Jadi cuma hati-hati jangan menukar ini dan ini ya. Kalau bilangannya sama sih mungkin tidak masalah ya, tapi, ini 200-nya ditaruh di sini, min-nya ini akan begini. Nah ini kalau misalnya, ditukar ya, jangan salah sampai begini aja ya. Ini hasilnya pasti beda, oke? Baik, mudah-mudahan jelas ya, kalau tidak saya akan lanjutkan. Kalau masih ada silakan ya, kita masih ada waktu kok ya, membicarakan itu. Oke, eee, baik, saya akan lanjutkan. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau ada saya akan jawab, berusaha jawab, kalau memang saya tidak bisa, saya tunda dulu. Oke, iya, baik, saya akan lanjutkan ya. Nah, kita membicarakan sekarang apa yang disebut sebagai, selang kepercayaan atau, ini bahasa Inggrisnya confidence confidence interval, eee, confidence, oke. Nah,
Pada contoh yang kita bahas tadi, kita melihat bahwa rata-rata populasi mu dan varians populasi, jadi sigma kuadrat itu diberikan, ya, diberikan artinya nilainya diberikan gitu ya, diketahui ini diberikan nilainya ini atau apabila ini bla bla bla, kemudian nilai ini adalah ini dan seterusnya. Nah di sini kita akan mempelajari bagaimana kalau kita menggunakan sampel tanpa informasi yang diberikan, tentang populasi itu sendiri, jadi tanpa informasi parameter-parameter populasi. Untuk menduga parameter populasi. Jadi kita nih tidak memiliki tanpa informasi dan kita ingin menduga parameter populasi. Nah, metode yang kita bahas ini disebut dengan selang kepercayaan atau confidence interval. Jadi kalau kata selang ini, kalau kalian ingat di kalkulus, kita membayangkan sesuatu yang berada antara ini misalnya selang suatu bilangan yang ada antara ini misalnya 1,5 selang terbuka atau selang tertutup 1,5 kan gitu ya mungkin barangkali ya. Atau setengah terbuka lagi 1,5 ini tertutup, ini dua-duanya tertutup, kemudian bisa juga begini ya, 1,5. Jadi ada memuat ujung-ujungnya ya, 1 dan 5 ikut, terus satunya tidak ikut, 5 ikut, satunya ikut tapi 5 tidak ikut dan kombinasi ini. Nah, kita membayangkan suatu parameter populasi itu berada di dalam suatu interval seperti ini. Makanya disebut sebagai selang kepercayaan. Jadi apa maksudnya parameter? Jadi parameter tadi adalah mu tadi ya. Mu kemudian sigma ya. Semua kuadrat ini namanya parameter populasi. Salah satu contoh yang kita bahas kebetulan populasinya berasal dari distribusi normal yang memiliki dua parameter mu dan sigma kuadrat. Nah, ini kita ingin duga ini nanti kalau kita kembalikan bawa ke konteks selang ini, mu ini berada dalam selangnya berapa saja. Ya, di antara berapa mu ini. Kemudian dengan cara yang sama sigma kuadratnya ini nanti berada di mana saja, di selang mana saja. Itu pertanyaan kita, ya. Oke. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Jadi kita belajar suatu konsep yang disebut dengan konsep selang kepercayaan atau confidence interval. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kita mengetahui bahwa rata-rata tadi sampel X bar adalah penduga tak biasa. Saya tidak menjelaskan lagi artinya X bar itu akan memberikan informasi yang sama atau nilainya secara sederhana nilainya sama dengan mu gitu ya. Akan sama dengan mu gitu lah secara sederhana dulu ya, yang paling mudah diterima. Jadi secara teori menghitung namanya ekspektasi nilai harapan sebenarnya, tapi saya tidak mau bicarakan itu terlalu matematis. Oke, penduga tak bias untuk data populasi. Jadi mengetahui sampel bisa mengetahui mean dari populasi gitu. Nah, tentu saja ada satu asumsi penting yang kita gunakan sampai sejauh ini. Jadi, populasi itu kita ingin tahu, ingin kita duga, kita ini parameternya itu tadi yang saya katakan dengan selang kepercayaan ini, dengan asumsi bahwa sampel yang kita ambil itu representatif, ya representatif, mewakili. Bagaimana itu mewakili dan seterusnya saya tidak bahas di sini. Yang jelas hanya diketahui bahwa itu representatif gitu. Oke? Nah, itu poin penting dari ini. Nah, kemudian, eee memiliki serbaran normal baku, jadi X bar, tidaklah nilai X bar tentu tidak sama karena variabilitas sampel dan kita tahu juga bahwa ini X bar dikurangi per sigma per akar N. Seperti yang kita lakukan tadi, yang ini, yang pada lakukan kita sebelumnya ini, itu memiliki serbaran normal. Jadi set itu normal baku disebut ya. Saya ingin tegaskan set itu normal, normal baku itu normal dengan min-nya 0 dan varian 1. Oke, ini disebut normal normal baku atau standar gitu, baku. Normal dengan 01. Di tabel kalau saya tidak menggunakan tabel pada kuliah ini, jadi sebenarnya sama ya caranya, tapi itu lebih nilainya tidak
kalau menggunakan tabel tidak fleksibel karena hanya terbatas pada nilai tertentu, tapi kalau menggunakan R sudah kita mau berapapun bisa gitu. Asalkan, apa namanya, kita tahu menggunakan perintah R yang benar ya, bisa kita hitung. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali ke sini, ini adalah normal 01 istilahnya gitu. Ketika kita melakukan standarisasi ya, yang dimaksud standarisasi atau di sini, eee, mengurangkan ini dengan min-nya, min atau min dari populasi sebenarnya ini ada sigma, timbangan baku ya, atau deviasi standar baku. Oke, memiliki sebaran normal baku atau ini kita tulis juga sebagai Z tadi gitu ya. Jadi pada kasus sebelumnya ya baik mengambil sampel maupun tidak, pada saat kita menggunakan distribusi normal dan kita ubah menjadi Z, itu sebenarnya kita melakukan apa yang disebut sebagai transformasi. Transformasi dari X ke Z ya. Nah, karena kita melakukan transformasi, tentu saja, eee, dengan mengambil sampel ada pembagian dengan akar N, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Itu bedanya dengan kalau yang sebelumnya, kalau saya review lagi, yang sebelumnya kita hanya melakukan ini ya. Ini sama juga normal baku, tetapi di sini tidak ada pengambilan sampel. Bedanya apa? Kalau pengambilan sampel yang diketahui adalah X bar, di sini akan dibagi akar N, itu bedanya ya. Nah, di sini untuk pengambilan sampel pembaca ini, misalkan kita ingin menghitung berapakah nilai A dan B yang memuat Z, seperti ini tadi, yang saya isi tanda tanya ini. Dan sigma ini berada di mana? Nah, untuk pengambilan sampel, pembaca ini kita ingin nilai A dan B tadi, yang menangkap atau meng-capture 95% pertengahan dari dari sebaran Z. Jadi, nah di sini karena menggunakan tabel, jadi, terima saja dulu ya karena ini menggunakan tabel. Sebenarnya sama kita bisa menggunakan ini. Jadi kita mengharapkan bahwa, kalau saya gambarkan seperti ini. Ini adalah gambaran distribusi normal ya, eee, jadi kalau FA, jadi kita ingin misalnya peluang A lebih kecil Z lebih kecil B ini sama dengan 0,95 ya, 0,95. Bagaimana kita menghitung ini? Peluang dari A, kalau ini namanya A, oke, sebentar ini A, ini B, ini adalah kurva Z, oke. Nah, kita ingin menghitung peluang ini sebenarnya kalau dalam ini, peluang dalam kasus kontinu itu adalah integral dan merupakan luas area. Nah, sayangnya saya tidak membahas ini karena memang kalian tidak perlu sampai sedalam itu, jadi seperti ini ya integral daerah yang diarsir ini, gitu. Eee, jadi bagaimana kita menghitung ini? Nah, tentu saja kita bisa menghitung karena secara teori jadi, integral dari batas kalau distribusi normal atau sebaran normal itu batasnya dari seluruh benang real, jadi dari minus tak berhingga gitu ya, tak berhingga sampai tak berhingga, F ya, kalau normal ya, Fz terhadap integral ini. Jadi sekali lagi ini saya tidak akan mengajarkan, tapi ini akan harus sama dengan satu gitu. Sehingga di sini luas total area integral dari yang tidak saya arsir sampai sampai berapapun ini harus sama dengan satu, harus sama dengan satu, oke, harus sama dengan satu ya. Nah, bagaimana kita menghitung itu saya tidak membicarakan, oke. Nah, sekarang karena luasnya sama dengan satu, berarti luas yang diarsir ini bisa, eee, akan sama dengan jadi luas dari ini, ya kalau saya berikan, dari kiri ke kanan ini ya, dari, kiri ke kanan, jadi kalau dari kiri yang memuat sampai ini, FB ya kan, dikurangi FA kan gitu dari sini.
maka kita akan peroleh, jadi luas itu maksudnya dari kiri ke kanan ya, jadi luas yang dihasil bisa dikali luas yang dari ini ke kiri sampai B dikurangi luas dari ke kiri sampai A kan gitu. Jadi ini dikurangi sama dengan luas yang diarsir. Oke, kita sudah melihat idenya seperti itu. Bagaimana kita ingin mengetahui bahwa nanti Z ini akan berada antara 0,9. Jadi kita memilih daerah A ya, eee, agar ini nilainya 0,25, kemudian FB nanti F besar B ya, maksudnya jangan bukan F kecil. Jadi ingat FB ini sama 0,97. Nah, kenapa kita ingin begini ya, yang kalau A kita sebut bawah, B kita sebut atas. Jadi batas atas dan batas bawah dari set ini katakanlah begitu dulu ya. Nah, di sini karena totalnya 1 dan distribusi set ini, kalau kita tarik garis begini, ini simetris seperti yang saya katakan, ya berbentuk seperti lonceng. Jadi kalau kita mengambil di sini 0,0225 ya, 0,025 ya, otomatis di sana di sebelah ini juga harus 0,025 kan, gitu. Nah otomatis, dari sini ke sini pasti, 0,975 sehingga daerah ini akan termuat 0,95 kan gitu logikanya ya. Jadi agar ini 0,95 maka di kiri saya harus ambil, FA-nya itu agar nilainya adalah 0,025 dan yang di sampai B ya, itu 0,975. Nah, kalau kita jumlahkan ini harus sama dengan 1 masalahnya gitu, ya. Jadi harus jumlahnya sama dengan 1. Oke. Nah, tentu saja ini mungkin, gambarnya kurang kurang, ini ya, tidak terlalu, tepat karena ini adalah 0,95 tapi ini nanti tinggal, apa, ya nggak terlalu bagus nomor saya ya, mudah-mudahan cukup memberikan ilustrasi. Nah, dari tabel normal kita peroleh nilai A sama dengan, minus 1,96, nilai B sama dengan 1,96. Oke, dari mana kita lihat ini kita bisa menggunakan R sebenarnya untuk itu. Jadi cukup menghitung P0. Benar, nah di sini bedanya saya hanya memverifikasi aja benar nggak itu minus 1,96 ya, di 0,025. Ini kemudian P0, P0 1,96, 0,97. Oke, 0,975. Sehingga nanti ini dikurangi ini akan memuat 95%. Oke, area gitu ya. Ya, nanti dalam ini kita akan melihat seperti ini. Jadi ini tadi kita lihat, setelah saya menggunakan R, ya, saya akan tunjukkan lagi yang tadi R-nya. Eee jadi tadi jadi ini tadi ya, eee, jadi P norm yang sebelah kiri tadi adalah minus 1,96 agar ini dan ini 1,96 yang sebelah kanan. Jadi akan berisi kalau kita kurangkan ini 0,975 dikurangi ini akan memuat ini. Itu tujuannya, ya. Sehingga P ini akan memuat 0,95 atau nilai plus minus 6. Jadi plus minus ini, ya, akan menangkap pertengahan 95% dari sebaran set. Ya, dengan demikian kita akan menangkap 95% dari X bar jika dan hanya jika P dari minus 1,96 ya, P dari minus 1,96
sampai dengan ini yang kita sebut tadi dengan Z akan lebih kecil dari ini. Nah, ini tadi sama dengan Z kan gitu ya. Nah sekarang pertanyaan kita bukan ini, tetapi kita ingin tahu ininya berada di mana, gitu. Atau di mana. Nah dengan aljabar sederhana kita bisa mengubah ini menjadi bawa ke sini. Kemudian ini menjadi ya. Kemudian nanti dibawa ke sini X bar dan ini juga dibawa ke sorry ini tidak ya, dibawa ini ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi lebih kecil sama dengan dan lebih besar, ya. Kalau kita lakukan itu, kita akan peroleh peluang X bar dikurangi 1,96 kali sigma per akar N, lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X bar plus 1,96 kali sigma per akar N sama dengan 0,95. Ya, jadi di sini ini dikatakan selang kepercayaan 95% untuk mu. Ya. Jadi ingat bahwa X bar adalah pembaca dengan sebaran sampel ya. Jadi karena mengambil data, gitu ya, data dari sampel, jadi ini dibagi akar N tadi ya, sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari. Karena dapat tak beri banyaknya nilai X bar ya, sehingga yang memuat ini nilai X bar terdapat tak hingga jumlah selang berbentuk ini. Ya tergantung ini, jadi banyak kemungkinan. Banyak sekali kemungkinan yang muncul dari X bar di plus minus ini. Tapi mu akan termuat antara ini. Oke. Nah, untuk selang itu kita mengatakan 95% percaya bahwa mu terletak antara batas ini. Ya, mu terletak antara batas tadi, X bar dikurangi per itu 95%. Ya ini ada sedikit isu dalam ini apakah menggunakan peluang atau apa. Nah, jadi di sini kita gunakan notasi C untuk menyatakan selang kepercayaan dari confidence gitu ya, untuk bukan mengatakan peluang soalnya di sini ya. Nah, ini isu yang terlalu matematis, jadi sementara kita terima bahwa ini kita gunakan ya, meskipun ada buku yang juga menggunakan notasi P. Tapi yang poinnya adalah menghitung ini nanti selang kepercayaan ini. Oke, nilai ini. Ya, jadi kalau kita bicara peluang, pasti kalau memuat mu pasti peluangnya 1, kalau tidak pasti 0, itu masalahnya. Jadi di sini kita gunakan notasi C. Meskipun tadi saya sempat menuliskan ini karena memang dari awal pembahasan arahnya ke sini, tapi ada diskusi bahwa ini tidak ini apa namanya tidak benar karena peluang apa namanya. Jadi cukup menghitung ini saja nanti. Ya itu hal yang terlalu ini dibicarakan di sini. Oke, saya akan berikan contoh lain untuk memperjelas. Oke. Suatu spesies tanaman memiliki varians tinggi 16 cm kuadrat. Oke, di sini kalau varian pasti satuannya mesti kuadrat ya. Itu kuncinya juga ya. Diambil sampel sebanyak 25 diambil ya. Di sini N-nya 25. Kemudian diperoleh rata-rata tinggi 15 ya, 15 cm. Jadi tahu ini apa X bar kan gitu ya. Jadi ini adalah sigma. Jadi di sini perhatikan di sini ya. Di sini tidak ada kata-kata sampel tanaman yang diambil, tetapi kata-katanya lihat di sini spesies tanaman tertentu memiliki varians tinggi. Jadi di sini adalah informasi tentang populasi. Nah, begitu ada kata-kata diambil sampel sebanyak 25, berarti dari pengambilan sebanyak 25 tanaman ya, 25 sampel tanaman, kemudian diperoleh rata-rata, jadi X bar dari tanaman itu adalah 15, dan hitunglah selang kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi. Nah, untuk 95% masih sama dengan tadi ya, karena untuk yang terbaik normal akan sama, selalu nilainya ini untuk 95% ya, 1,96 tadi. Oke, jadi kita peroleh N sama dengan 25
ya. Kemudian X bar itu sama dengan 15 dan sigma kuadrat sama dengan 16, ya. Atau sigma sama dengan 4 senti. Oke. Nah, kalau kita hitung X bar tinggal dikurangi ini dimasuk apa namanya, 1,96 kali sigma per akar N. Ini kita sebut bisa sebagai batas bawahnya, dan ini X bar plus 1,96 kita bisa sebut sebagai batas atas gitu ya, untuk interval ini. Jadi selang bawah, selang batas sebenarnya istilahnya. Ini batas bawah dan batas atas saja untuk permudah. Jadi ini akan sama dengan 90. Jadi batasnya kita peroleh L, jadi kita sebut ini sebagai L lower, ini sebagai U upper. Jadi ini akan diperoleh 13,432, kemudian di sini yang U 16,568. Dengan demikian, ya selangnya adalah atau interval ya C 13,432 lebih kecil dari 16,568 sama dengan 95. Oke. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan dulu sampai sejauh itu? Saya akan demonstrasikan penggunaan R untuk menghitung ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya. Ya, jadi karena ini kita menggunakan R hanya untuk memanfaatkan ini tadi, ya, perhitungan ini. Jadi saya bisa ilustrasikan untuk batas bawah misalnya. Oh, sudah. Saya akan perbesar dulu, mungkin terlalu kecil ini. Oke, ya mudah-mudahan lebih besar ya. Bagaimana kita menggunakan R? Jadi sebenarnya sedikit semi manual, karena ini tidak otomatis saya ini ya, karena soal cerita begini tidak akan bisa langsung. Jadi kalau ada sampel baru dengan data gitu baru ini. Jadi kita bicarakan untuk contoh yang menggunakan itu. Jadi di sini apa, kita perlu menghitung ini ya, dan ini tadi adalah nilai dari P0 tadi ya, P0 dari P0. Oke. Ya, jadi ini kita bisa hitung seperti ini. Ya, jadi kita bisa namakan, saya langsung di ini ya, di konsol ya, untuk apa namanya, untuk mempercepat saja. Jadi saya sarankan nanti kalian gunakan script saja, ya, untuk jadi batas bawah saya mungkin namakan itu, oke, kita hitung X bar, saya namakan X bar, saya namakan X bar, nilainya adalah oke. Kemudian kalau kalian tidak mau hitung ini, langsung aja menggunakan ini karena sudah di akar dari 16 ya, 16 pangkat setengah boleh begini ya, atau boleh menggunakan square root RT ini juga boleh. Oke. Kemudian apa itu? N 25. N 25. Oke. N 25, kemudian kita akan menghitung yang ya saya namakan L saja ya. Lower itu ya, L jadi X bar kurangi. Nah, tadi kita menghitung ini apa? P 1,96 itu. Ya cukup ini aja, salah satu. Jadi kita tidak usah hitung yang atasnya lagi. Jadi di sini kita gunakan saja
1,9 atau kalau kita mau ini, ya karena hanya memasukkan nilai saja, jadi saya akan ini 1,96 kali sigma, ya, dibagi square root n. Oke? Nah, kalau kalian ragu-ragu mana operasi yang lebih dulu dilakukan, jadi ini bisa dikurung aja biar biar jelas ya. Boleh kalau ragu-ragu. Nah, kalau R akan melakukan operasi yang ada dalam tanda ini dulu perkalian, pembagian, kemudian ini, ya. Oke? L, kemudian yang U, jadi saya gunakan tanda panah, tinggal diganti ini saja, U, kemudian, ini. Oke? Seperti itu. Jadi, kita bisa hitung sekarang nilai L, 13, ini 432, kemudian U 16,588. Nah, tentu saja saya akan berusaha. Kalau kalian nanti mengerjakan, PR atau ini jangan di sini, ya sebaiknya di script, karena ini saya demonstrasi live jadi biar percepat saja. Jadi ini, sebaiknya di-copy. Jadi kalau sudah terlanjur ya copy aja ke sini, agak sedikit editing jadinya ya, kalau, ini. Jadi hilangkan gini, jadi ini sewaktu-waktu bisa digunakan, seperti yang sudah, saya ini, jadi hilangkan saja nanti tinggal di-run saja gitu ya. Nah ini kerja 2 kali kalau begini memang ya. Jadi tapi kalau live itu interaksi tidak masalah ya, tapi karena untuk kalian nanti membuat ini sebaiknya lakukan ini, oke? Kalian juga bisa, ini jauh lebih mudah begini, kalau sewaktu-waktu diganti soalnya atau apa lebih tinggal ganti. Oke, saya akan kerja di sini sekarang ya, karena nanti saya ubah soalnya ini ya. Oke, ini baik bar baik sigma banyak n bawah lang percaya. Oke, oke kita berapkan nilai L dan U sesuai dengan ini tadi, ya, jadi saya tidak akan akses ini. Oke, tidak apa-apa. Saya buat, saya namakan selang. Nah, kalau saya gabung sekarang L dan U. C gabung, eee, L, U, ya. Kemudian saya enter selang. Nah, ini dia selang yang dimaksud. Jadi atas bawah ini, atasnya ini. Oke? Jadi C ini menggabung L dan U. L-nya duluan, U-nya belakangan. Nah, perlu juga saya, berikan catatan sini untuk selang, selalu yang di kiri lebih kecil daripada yang di kanan. Yang bawah selalu lebih kecil daripada yang atas, ya. Pokoknya sudah sangat jelas. Iya, tapi kadang-kadang ada yang salah hitung, selangnya terbalik 16, ya, jadi tidak masuk akal jadinya. Yang, mu-nya terletak 16 sampai 13 meskipun ini tapi agak aneh ya. Jadi saya itu udah, keliru menghitungnya. Oke, jadi harus dari lebih kecil dari sampai dengan lebih besar, yang lebih kecil di sebelah kiri, yang lebih besar di sebelah kanan. Oke, saya akan lanjutkan lagi di sini, jadi ini kita bisa hitung. Nah, eee, nah bagaimana kalau sekarang kita, ingin 99%. Nah, bagaimana caranya menghitung? Kalau tadi 95%, ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung yang 9%, ya. Bagaimana caranya? Nah, kalau tadi saya mengatakan argumentasi saya menggunakan, eee, tabel kan gitu ya. Gimana apakah kita tidak bisa menggunakan? Tentu saja bisa ya. Oke,
sekarang logikanya gimana? Saya akan kembali menggunakan ini sekarang. Nah, ini saya akan tulis lebih awal di sini. Menentukan ini ya, F tadi ya, F, apa tadi ya, A dan FB. Apa yang kita gunakan di sini? Nah, di sini kalau kita lihat tadi gambaran, yang saya gambar tadi sebelumnya ini ya. Ya, kalau kita membayangkan dari kiri ke kanan ini kan pasti urut ya, kiri ke kanan urut jadi yang, dari minus satu hingga sampai satu. Kalau kita hitung distribusi kumulatif normal, jadi kalau dari sini, jadi ini ya, ini F kecil istilahnya, dan sayangnya kalian memang tidak harus belajar ini, jadi F besar ini yang FZ tadi. Kalau ini FZ, F kecil, maka FZ itu kan berbentuk kurvanya seperti ini, kumulatif ya, tidak akan lalu membesar gitu ya, seperti ini dari sini ke sini. Sehingga dari kiri ke kanan, kita ingin menghitung apa, kuantil sebenarnya yang tadi ya, 0,25 tadi yang di sini ya, 0,025, kemudian di sini nanti, 0, oke. Nah, kalau 99% bagaimana? 99% yang tadi, yang pertanyaannya, berarti, kalau 99%, nah tadi kita menggunakan logika tadi masih berlaku. Jadi 95% ditambah 5% akan menjadi 1 kan gitu tadi, teorinya kan, dengan 100% sama dengan 1 kan gitu. Jadi ini yang kita bagi, sebenarnya yang tadi, kiri dan di kanan agar sisa di sini 0,025, ini juga sama 0,025. Sehingga di sini dari yang tadi adalah 0, dan kan gitu. Sehingga saya akan mendapatkan tadi nih gitu ya 0,95 di sini. Kenapa di sini ada ini karena normal itu simetris, jadi akan pasti mendapatkan begini. Nah, bagaimana dengan yang 0,99% itu seperti apa? 99% juga sama analoginya ya. 99% berarti kurang 1% kan, 1%. Ya, ditambah 99% akan menjadi 100, oke? Akan menjadi, 101, 100%. Oke, bagaimana? Jadi kita, bagi 1% ini bagi 2 kan, 1% dibagi 2, ya, jadi begini, 1% itu dibagi 2 berarti di sini, yang sebelah kiri itu 0,00, ya kalau ini kali 2 akan menjadi 1, sebelah kanan juga sama, 0,005, oke? Sehingga di sini akan termuat 0,99, oke? 0,99 di sini, ya kan? Nah, karena kita bicara kuantil tadi sebenarnya, saya akan menghitung ini dulu balik sekarang menggunakan R. Kalau tadi saya berargumentasi saya kita menggunakan tabel. Nah, sekarang saya akan menggunakan R. Bagaimana menghitung tadi yang sehingga saya peroleh angka 1,96 tadi. Jadi saya flashback sekarang ya. Nah, di sini, untuk menentukan FA, jadi kita menggunakan perintah kuantil dalam, distribusi normal yang namanya key norm. Berapa tadi yang kita hitung? Nah, pada kasus sebelumnya 0,025, 0,025, itu kan? Coba kita lihat sekarang nilainya apakah sama dengan 1,96. Ya, jadi negatif 1,959. Nah, ini nilai dari komputasi ya. Kalau tabel itu pembulatan 1 minus 1,96. Dengan cara yang sama ini kita peroleh untuk nilai batas, FA tadi ya, yang kita gunakan di sini ya. Kemudian Q0 0, berapa jadinya? 975 ya. Ini akan menjadi nilai dari FB tadi ya. Q0 1,9 sama karena simetris hanya beda tanda. Oke. Nah, untuk yang, untuk kan tentang kepercayaan
Oke. Nah, sekarang untuk menentukan selang kepercayaan 99%, bagaimana, kan gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke orang-orang saya tadi, berarti tinggal menghitung ini dan apa, jadi 0,99 plus, 0,99 plus 0,005 sehingga nanti kita akan peroleh nilai yang sama, cuma beda tanggal. Jadi kurang lebih akan begini, benar apa tidak? Kita lihat sekarang. Jadi ginom apa tadi 0,005. Oke. Ya, minus 2,575 sekian. Oke. Ginom 0,995. Hanya beda tanda jadinya ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung selang kepercayaan yang tadi, sama berarti caranya. Jadi kebetulan soalnya tidak saya ganti, hanya beda 99% saja, ya. Nah, dengan ada alasan yang sama seperti tadi, jadi kita sudah tahu sekarang nilai ini, ya. Nah, sekarang saya menggunakan satu aja karena di sini sudah ada tanda plus positif, sebenarnya caranya adalah menggunakan ini, ginom ini, tapi, saya menggunakan satu saja, satu nilai ini saja, karena sudah ada plus minus di sini, jadi tidak perlu. Oke, saya akan copy lagi di sini. Nah, di sini saya sedikit bedakan karena nanti kalau misalnya ada 2 soal yang bertanya begini, biar kita bisa pisahkan ya. Untuk yang satu 99%, yang satu 95%. Oke, C.L2. Oke. Nah, di sini sebenarnya cukup dengan menggunakan satu nilai saja. Jadi yang positif aja kita ambil ya, yang ini. Atau kalian bisa kopas ini langsung. Copy saja, ya, bisa juga menggunakan Kinomi, tapi harus hati-hati ya, jangan mau memanipulasi, rumusnya sudah ada, jadi tinggal digunakan di sini. Di-paste di sini, juga di-paste di sini. Ya. Ini juga sebenarnya lebih tepat menggunakan ini ya, yang tadi, yang minus 1,9995. Serahkan pada R gitu ya, biar tidak hitung semi manual ya. Oke, ini, saya akan perbaiki saja. Jadi kita run ulang. Ya, artinya di sini biar tergantung. Oke. Jadi nilai yang kita mulai dari R aja sekalian biar tidak membuka lagi ini menghafal nilai gitu ya. Oke, ini tinggal kita run saja sehingga kita peroleh sekarang ini. Nah, ini untuk yang 99%, ini untuk yang mungkin kita bisa tambahkan 99 itu barangkali ya. Dan untuk misalkan persen 95 barangkali. Terserah, ini tidak mesti nama begini untuk membedakan aja. Nah, sekarang kita bisa lihat ini. Ya, jadi kita lihat di sini serang ini dan serang ini. Oke. Kalau kita bandingkan dua-duanya seperti apa? Jadi saya tulis lagi di kita clear dulu ini. Iya, logikanya harusnya 99 memuat yang nilai yang lebih lebar, lebih banyak. Jadi kalau 13 ini sampai 16, yang ini 12 sampai ini. Jadi mencakup ini lebih lebar memang secara logika ya. Jadi ini. Oke. Itu kemudian kita bisa menghitung misalnya untuk yang 98% misalnya. Ya, 97%. Terserah ya. Meskipun yang lazim digunakan 90%. 99 barangkali kalau terlalu sangat yakin atau ada yang 90% barangkali ya. Ini yang nilai lazim digunakan itu ya 3 ini biasanya. Tapi default software akan melaporkan ini 95%. Kalau tidak ada pertanyaan berapa selangnya biasanya tidak. Nah, sehingga kita peroleh ini tadi, kalau kita hitung manual ini, nanti sekali lagi kalian akan menggunakan R ya, jadi akan lebih cepat pasti. Tapi konsepnya mudah-mudahan kalian paham. Jadi kemudian ini kita sudah hitung tadi
ya menggunakan ini. Jadi kalian tidak akan nulis ini nanti ya, menggunakan ini aja. Oke. Dengan demikian ini Z 12,94 sampai ini ya, dan dalam R kita menggunakan ini tadi ya 12, gunakan aja ini langsung. Oke. Ya, jadi ini selang 99%. Oke. Ya, kemudian itu, nah apa yang kita bisa simpulkan, jadi membandingkan 9 ini, kita melihat bahwa yang lebih besar pastinya lebih banyak ya menangkap ngelem. Nah, ada dalam banyak kasus itu sebenarnya kita tidak mengetahui sigma kuadrat ya, pada kebanyakan kasus ini kita tidak tahu ini, ya. Tetapi nanti kita bisa menggunakan S, simpangan baku dari sampel. Jadi sekarang, nah kalau tadi soal ini ya, semua soal ini mengatakan bahwa sigma kuadrat diketahui, ya seperti ini tadi, sigma kuadrat diketahui varian sini. Nah sekarang kita murni tidak mengetahui informasi ini. Bagaimana kita mengetahui itu, orang kita hanya mengambil sampel gitu misalnya argumentasi kita. Jadi apakah kita bisa menghitung selang kepercayaan? Bisa, tetapi bedanya adalah sigmanya kita ganti dengan S, simpangan baku dari sampel. Jadi sampel yang kita gunakan sekarang, hitung dulu. Contohnya ini, nanti X bar, kalau tadi kita X bar dikurangi per sigma, jadi sekarang sigmanya ini, ya, sigmanya ini akan diganti dengan S. Oke, diganti dengan S. Nah, ketika kita mengganti sigma dengan S, ini kita tidak lagi berhubungan dengan distribusi normal, tapi distribusi yang disebut dengan distribusi T. Distribusi T atau sebaran T yang memenuhi bentuk seperti ini, dan saya tidak akan bahas ini ya karena ini sudah terlalu lanjut untuk kalian. Jadi kita cukup mungkin sebaran T ya. Dan secara konsep masih sama ya. Ini abaikan dulu, tapi secara konsep sama. Cuma bedanya sigma diganti dengan S. Dan kita katakan tadi tabel, kalau tadi kita menggunakan di sini, kita menggunakan Z ya. Kalau saya balik lagi ini kita sebut Z tadi ya. Z ini sebenarnya kita sebut dengan Z alpha tadi ya. Sebelum saya lupa Z alpha gitu. Yang 0,05 ini tadi. Nah, untuk T itu kita menggunakan untuk yang ini kita menggunakan T0 dan T0 ini juga menggunakan distribusi T ya. Oke, sekarang saya ambil langsung dengan contoh saja. Sekarang misalkan tanpa informasi awal tentang tinggi tanaman, seorang ekologiwan mengambil sampel 25 tanaman dan mengukur tinggi dari tanaman tersebut. Ekologiwan tersebut menemukan rata-rata sampel adalah 15 dan variansnya adalah ini. Ini adalah varian sampel ya, bukan populasi. N-nya 25, X-bar-nya ini dan S kuadrat, varian sampelnya adalah 16 cm persegi. Oke, berapakah selang kepercayaan rata-rata populasi? Nah, di sini kita bisa hitung persis seperti yang tadi. Nah, tetapi ada bedanya. Kalau kita tidak menggunakan informasi dari sigma kuadrat diketahui, yang diketahui di sini adalah sigmanya, S-nya. Ini tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah S kuadrat. Diketahui ini ya. Karena mengambil sampel. Nah, karena mengambil sampel, jadi distribusi T sendiri memiliki sesuatu yang berbeda dengan tadi, ada yang namanya derajat bebas. P ini derajat bebas. Derajat bebas itu dihitung berdasarkan banyak sampel dikurangi 1 ya, untuk kasus perhitungan selang kepercayaan ini. Jadi DB dikurangi 1, jadi DB ini N-nya, ini 1 dikurangi. Selalu begini ya, untuk kasus yang kita bahas ini. Selalu dikurangi 1. Kalau N-nya 20, berarti DB-nya adalah 19. Kalau DB-nya kalau N-nya 100, berarti DB-nya 99 dan seterusnya. Nah, selang kepercayaan sama dengan tadi, cuma bedanya apa? Ini kita ganti dengan S, ini juga kita ganti dengan S. Ya. Logikanya sama dengan yang normal tadi, cuma bedanya T itu lebih lancip begini.
Nah, T juga simetris, ya, T simetris. Oke. Nah, sehingga kita akan menghitung ini. Bagaimana caranya mendapatkan nilai ini? Sama seperti yang kita gunakan ini pada ini apa namanya, pada kasus sama, tapi bedanya bukan menggunakan kinom lagi, menentukan selang kepercayaan apabila varians tidak diketahui. Oke. Jadi kita menggunakan apa? Sama seperti ini ya. Kita untuk yang selang kepercayaan 95% itu ini. Saya copy aja dulu. Oke, sekarang apa udah pernah sekarang di kasus selang. Oke, jadi untuk kasus pertama selang oke. Nah, di sini saya copy. Nah, di sini kalau kita menggunakan T tidak kinom lagi tapi kite. Coba kita lihat. Nah, ini bukan ya, ini abaikan aja ini. Tidak perlu. Ini untuk T0-nya tadi ya. Oh, sorry DF-nya. DF itu adalah DF derajat sama dengan derajat bebas sama dengan dB yang dalam notasi kita tadi ya. Ya dB ya. Pas dB. Oke, dB-nya tadi adalah 24. Oke. 4 24. Mudah-mudahan saya tidak tukar sintaksnya. Oke. Karena kadang-kadang ada minus 2,0638. Oke, ini ya minus 0,64 kalau dibulatkan tadi. Kemudian yang atasnya kita peroleh 2,06 sama ya. Hanya beda tanda saja. Oke. Bagaimana kalau kita menghitung selang terjadi sama ya ini tinggal beri S. S-nya di sini. S itu dibagi bukan dibagi, akar dari ini tadi ya, akar dari 16, 4 ya. Apa yang kita ketahui tadi, saya akan tulis lagi di sini. Jadi rata-rata ini 15. X bar sama dengan 15. Oke. Kemudian oke. Bar sama 15. Varians 16 ya, varians 16. Jadi S kuadrat sebenarnya ya. S S jadi tidak sigma saya tulis lagi ya. Oke, biar konsisten ini. S akar dari 16. Oke. Perhatikan soalnya nih kalau misalnya simpangan baku sampel yang diketahui maka simpangan baku sampel yang dikeluarkan sudah S berarti. Kalau varian sampel berarti S kuadrat ya. Kali bagi aja. N-nya 25 ya. N 25. Oke, banyak sampel. Oke, saya akan copy lagi ini untuk mempercepat saja. Ya. Ini saya gunakan satu nilai ini saja karena sudah dinyatakan rumus ini. Sebenarnya ini ditambah ini ini gitu ya. Jadi nggak usah. Jadi copy saja ini. Saya copy ini saja untuk meminimalkan kesalahan.
S, ganti sebagai dengan S. Oke, yang lain tidak diubah ya. Eee, ini juga sama. Kita lihat sekarang, menggunakan distribusi T ini. Oke. Nah ini. Jadi, X bar dikurangi ini, kemudian plus minus plus, selangnya ini 13,3488 ya mendekati ini ya, karena ini pembulatan ya, 16,6. Jadi nanti gunakan nilai R aja 16,6112. Oke. Oke, jadi, itu. Nah, apakah ada pertanyaan? Jadi waktu sepertinya sudah habis, biar tidak melanggar ini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya ini? Apakah jelas kira-kira? Baik, apakah jelas? Sudah ya? Sudah cukup, oke. Ya, saya akan, kalau sudah tidak, saya akan stop recording dulu. Oke. Ya, saya stop.